Ini artikel saya yang dari disertasi. Salah satu hasilnya ialah Q1 ini di Pacific Basin Finance ya. Nah, kemudian saya punya lagi satu di Data in Brief ya, originality ya. Jadi apakah artikel kita mengandung informasi yang baru? Nah, ini manuskrip status ini langsung ditolak. Ini ada banyak juga ya, karena kualitas tidak layak. Kemudian yang ketiga, ini yang sering harus hati-hati dalam menjawab komen satu demi satu. Jawab komen reviewer poin secara lengkap ya. Jadi kita jawab poin per poin secara lengkap. Misalnya ditanyakan di sini kenapa pakai model itu ya. Ini kita jawab ya. Dan itu kita sudah diskusikan di manuskrip kita halaman sekian ya, baris sekian sampai sekian. Kemudian menyalahkan reviewers ya, menyalahkan reviewers atau editor. Kemudian kita munculkan kembali motivasi, novelty dan inovasi. Kemudian perbanyak artikel-artikel terdahulu dari jurnal yang bagus ya, yang terkait dengan penelitian. Ini kita tambahkan. Nah, ini kita harus tambahkan artikel-artikel dulu dari jurnal yang kredibel ya. Nah, inilah jurnal yang peringkat 1 sampai 30 ini bagus-bagus semua Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada Journal of Finance, kita klik misalnya. Kita lihat penerbitnya siapa dia, Wiley ya. Wiley kan oke berarti ya. Kita cara ngecek keduanya gitu. Jadi dari yang ranking tadi ke publishernya. Publishernya kan sudah diketahui sejak lama. Dan jurnalnya sejak tahun 46 ini Bapak Ibu ya. Udah lama sekali. Kita pilih yang tadi itu, walaupun Q4 tapi penerbitnya kampus ini ya, UNSW atau penerbitnya yang sudah terkenal seperti Elsevier atau Emerald ya, seperti itu. Saya rasa kalau itu kurang ya masih. Ini variabel sudah saya teliti sebelumnya, cuman hasilnya tidak conclude gitu loh, ada positif, ada negatif. Saya coba teliti lagi, ya ngapain gitu kan, tidak ada hal yang baru. Atau kita memindahkan, ini penelitian di Malaysia, kita pindahkan di Indonesia, sama variabelnya, itu nggak ada yang baru ya. Jadi bisa ada modifikasi, ada inovasi Bapak Ibu ya. Inovasi kita tuh kalau bisa di beberapa aspek, dari ide tadi yang utama, kemudian dari data untuk memperkuat juga ya. Ya, originality itu bisa new atau bisa kita ngasih significant innovation gitu. Kalau datanya memang bisa diupdate, kita update. Tapi kalau topiknya sudah sangat signifikan, ada informasi signifikan yang bisa kita angkat dari manuskrip kita, nggak kita update dan itu masih relevan, nggak apa-apa sih. Yang pertama tadi kita petakan. Misalnya saya punya 10 bimbingan. Ya, kita petakan sepertiganya, ini kita akan targetkan Scopus ya, kita targetkan Scopus. Sepertiganya lagi kita targetkan Sinta misalnya. Sepertiganya lagi ya sudahlah jadi skripsi aja, karena kita tahu, kita lihat dulu lah bimbingan kita kan, dan kita mesti tahu IPK-nya berapa, kita selama di kelas dia bagaimana, dia punya skill nulis seperti apa, dia rajin atau tidak, determinasinya tinggi atau tidak. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, jadi belum tentu skripsi yang nilainya tidak sempurna itu tidak bisa masuk Scopus ya, bisa juga karena kita sudah setting dari awal ini sudah target Scopus gitu ya. Kemudian yang saya bilang 80% itu apa? 80 idenya kan dari disertasi saya ya, idenya. Kemudian abstrak saya rombak. Dia sudah ngasih ke saya bahasa Inggris sebenarnya ya. Kemudian literatur review saya tambahkan semua ini. Kemudian saya kirim ke proofread. Kemudian tabel yang ini dari saya juga ya. Kemudian datanya ini, estimasi ini, yang logit ini ya. Ini saya run ulang. Robustnya saya tambahin. Ini sudah 80% ya. Rombakan saya. Kita sendiri yang bisa ngukur. Seperti tadi saya sampaikan, robustness itu seperti laptop misalnya. Bagaimana sih produsen laptop dulu
ngetes ketahanan material laptopnya. Oh, ditaruh di suhu dingin, ditaruh di suhu panas, dijatuhkan, dipukul, diinjak pakai mobil misalnya, datanya masih bisa kebuka, ya, laptopnya masih bisa running. Nah, diikutilah kita cara-cara seperti itu, ya kan? Sama kayak produsen HP, iPhone, Samsung, dia ngelihat iPhone gimana cara ngetes robustness materialnya, kita ikutin aja Samsung gitu kan. Nah, kita peneliti gitu juga, gimana peneliti sebelumnya dia ngetes robustness dari kevalitan hasilnya. Ini dipecah menjadi out of 50%, 75%. Kalau dari bab 1-2 menjadi artikel Scopus saya rasa berat ya, karena belum ada hasilnya. Meskipun dia kualitatif, nanti hasilnya nggak ada juga, ya kan? Meskipun dia artikel review, itu kan mesti ada hasilnya juga. Hasilnya apa? Jadi kalau saran saya, 2 ya untuk buku ya. Tapi kalau Bapak Ibu sedang S3 ya, sedang S3 itu mulai dari sudah mulai didesain gitu ya. Satu ini untuk kemana misalnya, satu yang kedua untuk yang kemana. Kalau bisa mulai dicoba running datanya gitu ya. Bisa kita running selesai satu research question, selesai kita submit ke conference dulu atau submit ke jurnal langsung bisa ya. Karena tadi itu prosesnya kan 1 tahun ya untuk proses jurnal. Nah, saran saya coba diselesaikanlah sampai hasil selesai secepatnya ya. Kalau S3 4 tahun, dalam 2 tahun setengah itu sudah bisa kelihatan pre-resultnya sudah tahu, coba disubmit ke jurnal ya, karena harus lulus sebelum harus Scopus sebelum lulus ya. Jadi Scopus itu kan hanya pengindeks ya, pengindeks jurnal. Ada juga tadi ABDC, Australian Business Journal, Eropa pakai lain sendiri, ada juga Taiwan beda sendiri ya, lain lagi ya. Jadi kalau saya, kalau bisa kita submit ke jurnal yang itu terindeks ke banyak pengindeks ya. Di Scopus terindeks, di ABDC terindeks, di SCCI terindeks, misalnya di Eropa terindeks, nah itu berarti sudah paten lah dia, sudah bagus lah ya. Nah, tapi kalau kita hanya cari yang terindeks di Scopus misalnya, ternyata di lain tidak terindeks, ya berarti dia kurang. Kemudian apa yang menyebabkan turun naiknya peringkat? Itu yang pertama dari edisinya sih ya. Kenapa dia bisa discontinue dari Scopus misalnya? Makanya dicari jurnal yang baik, yang satu edisi itu hanya tadi 15 atau 10 atau 9 ya. Kemudian edisinya hanya 5, jadi 1 tahun hanya 50 artikel. Nah, itu benar-benar direview berarti. Kalau sampai 1000 artikel, gimana nge-reviewnya gitu kan? Proses reviewnya itu dilihat juga oleh Scopus. Kemudian Scopus melihat konten artikelnya juga, kualitasnya, berkualitas enggak, bahasa Inggrisnya, misalnya isinya, penelitiannya. Nah, kemudian direview. Kadang Scopus tuh minta bukti review juga dari editor. Mana bukti proses reviewnya, itu diminta juga ya. Nah, kalau sampai jurnal itu discontinue, ya berarti dia tidak bagus ya. Artinya ada beberapa kriteria yang itu tidak mampu dipenuhi oleh jurnal tersebut. Kemudian kenapa peringkatnya naik turun, itu terkait dengan penilaian, misalnya H-indeksnya atau citasinya, disitasi oleh jurnal yang lain, peningkatan citasi, di-download sekian banyak, itu bisa banyak faktor sih Pak. Tapi saya tidak begitu masalah kalau turun peringkat di Scopus. Saya melihatnya ABDC, saya lebih ke ABDC acuannya, karena saya lulusan di New Zealand itu acuannya ABDC ya, Australian Business Journal Council, rankingnya dari situ. Jadi AVB-nya Australia itu namanya di ABDC itu Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Dia punya list jurnal-jurnal yang top mulai dari S star sampai C gitu ya, list jurnalnya. Dan kalau seperti Pacific Basin tadi turun dari Q1 ke Q2, saya cek di ABDC masih E, ya oke lah, saya akan masih mengconsider dia jurnal yang oke, yang bagus gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau saran saya, kita harus ngecek ke beberapa pengindeks sebelum kita submit. Kita ngecek publishernya sebelum kita submit. Dari skripsi ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Yang penting publishernya bagus, Q-nya masih ada, kita submit. Oh ya, konferensi. Kalau konferensi sih, kalau itu tergantung masing-masing sih. Kalau misalnya mengejar publikasi jurnal, ya sudah langsung aja disubmit ke jurnal. Tapi kalau saya nggak terburu-buru, ya saya bisa ikut conference.
Kemudian tapi conference-nya yang bagus, misalnya yang conference itu terafiliasi dengan jurnal yang bagus.